Araki Hoshi satu sama dengan Desmond. Kira-kira apakah game ketiga ini bisa di-closing dengan cukup mudah, dengan cukup meyakinkan untuk RQ dan Layla. Kok ini Layla? Oke, Layla. Let's see, Layla perdana di internasional. Aku sampai mikir itu Layla kan, aku sampai kayak, tapi tiba-tiba kenapa ada first blood nih? Brusco-nya ya karena udah agresif tumbang. ya. Nah balik lagi dia agresifin tadi mau ditabrak-tabrak tuh. Aduh Skyler Oke, Layla kah? tapi Beneran kah ini? Magister kayak bener deh kok. Tapi mohon maaf, ini Laylanya udah tumbang juga. Dan kita harus fokus sepertinya ya, karena kita jadi miss fokus gara-gara ada Layla. Dan miss tiba-tiba Brusco-nya tadi tumbang, first blood. Oke, sementara kali ini dari Desmond mereka unggul dengan 2 poin kill di awal. Sementara Araki Hoshi memang sempat menjawab dengan menumbangkan Magister. Dan di area atas, Banana harus agak sedikit berhati-hati. Aku tahu teman-teman yang lagi nonton juga cukup kaget dengan adanya Layla yang menjadi debut di Game of Future kali ini. Sementara lihat Kid Bomba cicinya nggak kalah agresif dan Irat berhasil mencuri ke arah turtle yang pertama. Disfault, ternyata mereka tidak menyangka retribution dari seorang Irat berhasil untuk mendapatkan turtle untuk Araki Hoshi ke bawah. Yes, dan bahkan untuk bottom lane-nya di sini aku lagi ngeliatin Layla lawan Cloud-nya juga ya. Tapi ya so far Skyler masih bisa farming aja, cuman harus hati-hati banget jangan sampai kejadian Magister kembali menginvasi untuk area dari bottom lane. Jadi untuk di turtle tadi udah bagus banget tadi, memang bisa diambil oleh Araki Hoshi. Let's see, hanya waktu yang akan bisa menjawab kapan Layla akan berhasil untuk menyelesaikan item dia mau. Oke, tapi kalau menurut Koko sendiri nih, Layla ini memang sebenarnya kuatnya untuk di mid to the late game atau early sebenarnya dia bisa kasih pressure juga? Kalau early lebih ke defense ya, karena dia bisa mainin jarak, apalagi level 4-8, level 8 lah udah enak ya. Karena range-nya kan jadi kayak draw review-nya naik ke atas tuh, jadi lebih enak buat bisa farming juga. Tapi kalau kita bicara kekuatan dari Layla, ya jelas bakal nyala di mid sampai late game ya, karena dia butuh item 2-3 item, baru memang bisa aktif. Jadi Layla ini tergantung dari teman-temannya apakah bisa nahan di depan. Dan kita sebenarnya gak ngelihat hal tersebut dari draft Araki Hoshi. Gue gak lihat ada badan yang tebal yang bisa ngebuat Skyler ini bisa free hit di belakang. Mungkin cuma ngandelin si Banana aja, dan karena Brusco ini kan hitungannya single target ya. Dia pakai 1-2 Wave Dragon-nya untuk menyulik satu pemain. Dan kalau dari segi item memang ini kayaknya Skyler harus bener-bener dapetin space untuk farming sih. Karena lawan dia ingat adalah Cloud, yang dimanapun Araki Hoshi gak bisa bawa game ini terlalu late game. Ini cici dari seorang Kid Bomba tadi udah nge-pressure loh dari early-nya. Sementara Magister sudah mulai rusuh, masuk invasi, dan bahkan lihat Brusco mencoba untuk bertahan. Emo Vendit yang begitu bagus dari seorang Banana mendapatkan 3 pemain. Hanya Sawo yang tumbang, tapi itu cukup untuk Araki Hoshi. Banana lagi-lagi menjadi pemain yang ter-highlight di hari ini, dan itu bener-bener satu inisiasi yang manis banget. Untungnya itu masih tim fight ramean, jadi masih ada backup damage dari Araki Hoshi ke bawah. Ya itu pas banget juga tadi ya, tarikan dari Banana yang sangat-sangat on point sekali. Dan itu bawahnya cukup nge-distract sih dari tadi ya. Blessing Duet tadi baru dipuasin sama Hiko, tapi gagal buat dapetin Skyler juga karena dia dekat dengan turretnya. Dan bahkan Hiko yang dalam bahaya dikejar Irat. Hampir aja Irat ya, namun dengan electrifying beats-nya bisa untuk menumbangkan Hiko. Namun Hiko di sini masih cukup respect, masih punya satu buah battle mirror image juga untuk menarik ulur tim fight di area bawah. Dan Desfault, mereka harus udah mulai respect juga nih sama Banana, yang dimana Emo Vendit-nya bisa jadi kunci. Karena tadi Emo Vendit-nya itu dilepaskan ketika Sunset Lover udah ngebuka Netherrealm kok. Jadi pas banget timingnya untuk Araki Hoshi. Sementara The Way of Dragon dari seorang Brusco menendang ke arah seorang Magister, dan Magister bakal diselamatkan lagi-lagi dengan Netherrealm. Banana coba untuk bertahan. Kid Bomba kali ini bakal mencari target, yaitu Irat di depan mata. Sementara Banana gak punya Emo Vendit, jadi harus sedikit untuk menahan gebrakan pemain-pemain Desfault sendirian kali ini. Sementara Turtle sudah mulai diinisiasi oleh Desfault, dan di area bawah masih cukup sabar Skyler untuk 1v1 dengan Hiko. Jadi, ini Turtle yang kedua tentunya bakal coba dikontes. Ya. Banana nahan banget sih, ini gila banget. Banana bener-bener nahan Kid Bomba. Lihat Brusco udah kecicil sampai HP-nya bener-bener tercicil bisa-bisa. Sementara Brusco hilang di tangan dari Magister. Irat berhasil untuk mencurik lagi ke ala Turtle-nya, dan Banana hilang begitu saja.
Brusco seperti terlalu memaksakan kok untuk masuk ke area turtle tadi. Ya, tapi lagi-lagi Irat berhasil menyelamatkan RRQ dari ketertinggalan yang jauh ya dengan retribution yang dipegang oleh Irat. Jadi udah 2 kali kalau kita lihat di game ini dan top lane-nya ada solo kill yang tercipta juga di mana Octa ternyata berhasil di-pick tadi. Ada turn call yang terkena dia juga. Jadi ini jelas masih cukup unggul bagi Dustful meskipun mereka harus merelakan turtle yang jatuh ke tangan RRQ Hoshi. Secara komposisi tim fight-nya juga ini tanpa badan akan merepotkan RRQ Hoshi. Kehadiran Angela yang bisa masuk secara dadakan bersama dengan Netherrealm ini dia yang akan memusingkan Flicker dipakai oleh Sawo untuk mengejar Brusco yang nggak bisa ditangkap sama sekali. Iya, sama-sama keluarin flicker sih dari Brusco juga. Tapi kayaknya tadi aku jadi paham sih kok, kenapa Brusco itu tadi maksain untuk ngambil, maksudnya masuk ke area turtle ya, pas dia udah bener-bener low. Karena dia pakai jet kundonya untuk samain timingnya Irat ini pencet retribution. Jadi pas RRQ Hoshi bisa dapetin turtle-nya. Jadi memang ada sedikit pengorbanan sih, tapi jadi jatuhnya Magista dapetin 2 double kill karena banananya tumbang juga ke bawah. Yes, oke. Tapi ya jelas poin kita ada di area bawah ya Mo ya. Karena kita harus nunggu deh kapan Skylar bisa join teamfight untuk membackup yang lain. Karena semakin lama hal ini dibiarkan, Dustful-nya akan jauh lebih nyaman nanti untuk bisa selalu masuk. Dan lihat, satu hit lagi. Wow. Sunset Lover. Sayang banget. Itu padahal Brusco tadi udah The Way of Dragon, nendang ke Hiko, cuma sayangnya masih ada Heartguard kok dari Sawo. Jadi dari seorang Hiko masih bisa bertahan. Irat ditumbangkan oleh 3 pemain di area mid. Sekarang RRQ Hoshi mereka mulai terpick off satu persatu. Dan Banana mencoba untuk bertahan, Sawo bakal coba untuk mengikat dengan puppet string, tapi ternyata ditutup jalannya oleh Kid Bomba. Dan Sunset Lover menarik Banana, namun Banana masih punya flicker untuk mundur dan bakal coba dikejar oleh Kid Bomba. Ini pemain yang benar-benar gak kasih nafas sama sekali ke arah lawannya. Dia 1v1 situation sama Banana, kalau bisa di pick off Banana sampai tumbang bakal dikejar sampai ke ujung langit kok. Ya jelas dia bakal berani ya. 2 level gap Mo yang kejadian sekarang. Jadi membuktikan bagaimana memang Cici di sini sedang menang laning phase berjumpa dengan Banana juga. Dan lihat Dustful gak kendor sama sekali. Mereka bakal coba buat nerusin lagi meskipun memang ada Banana ya. Tapi power mereka adalah nabrak Netherrealm. Long team fight yes juga. Tapi kayaknya terlalu memaksakan dari Kid Bomba. Team fight di area turret midnya, meskipun tadi sudah ada 1 buah Netherrealm yang dibuka oleh Sunset Lover, tapi Kid Bomba tertahan dengan damage turret di area mid sehingga berhasil untuk ditemukan oleh RRQ Hoshi. Brusco juga yang sempat menendang dengan 1 buah The Way of Dragon, ternyata itu juga sempat diselamatkan tadi dengan adanya Netherrealm. Itu kalau nggak ada turret mid kayaknya tim fightnya masih bisa aman deh dari Sunset Lover dan juga Kid Bomba ke bawah. Octa. Wah tapi ketarik lagi. Oke, itu dia. Dustful gak selesai-selesai nih. Tim fight hampir kelihatan selesai. Diterusin lagi sama mereka. Karena mereka tahu mereka lagi menang level, mereka harus maksimalin semuanya Mo. Iya, dan lihat ini Kid Bomba ada di mana-mana. Dia tahu Irat ini bakal main agresif karena bawa Joy kan. Ketika ada electrifying beats tentunya bisa menculik ke arah 1 pemain dari Dustful. Dari tadi tuh dari si Irat ini benar-benar ngincer ke arah Sunset Lover atau enggak Sawo. Tapi backupnya tuh selalu ada. Banana menarik dengan 1 buah I'm Offended. Heartguard lagi-lagi ke arah seorang Hiko. Hiko bakal di backup Brusco. Dari seorang Hiko bersama dengan adanya Heartguard dari seorang Sawo menjadi satu kesulitan untuk RRQ Hoshi dan Magister yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Default mereka bawa Martis untuk jadi jungler, tentunya akan main lebih agresif kok. Jadi ini sebenarnya kedua jungler sama-sama agresif. Cuma Default ini punya backupnya tuh bagus banget. Ada Netherrealm, ada Heartguard, meskipun ya Heartguardnya lebih benar-benar difokuskan buat Hiko ya. Tapi kelihatan RRQ Hoshi ini bener-bener cuma ngandelin Banana sama Brusco doang buat open team fight-nya ke bawah. Ya dan susahnya lagi ya itu tadi gak ada badan Mo yang di depan yang membuat ya Skylar gak bisa free hit kan untuk kasih damage outputnya dia ke tim lawan. Jadi dia harus mandiri banget, dia harus bisa jaga positioning. Sedangkan kita tahu Kid Bomba bounce-nya bisa lompat ke belakang. Martis ini bisa tiba-tiba ke belakang juga kalau memang clear semuanya, clear area atau ya dia decimate tiba-tiba di samping terus bisa knock up ke atas dengan mortal coil-nya dia. Jadi sangat-sangat bahaya sekali positioning dari Skylar sekarang. Dan mau gak mau ya Kid Bomba yang harus di all in karena dia 1 lawan 3 atau bisa dibiarin aja. Tapi yang offended-nya kayak percuma ya kok. Itu I'm Offended udah bagus banget dari Banana. Cuma masalah Kid Bombanya punya Vengeance. Dan sekarang gak ada Vengeance. Irat bakal coba untuk menahan loh. Gak tumbang Kid Bombanya. Oh my god Irat.
kayaknya agak sedikit misplay di sana, tapi oke, akhirnya berhasil untuk ditumbangkan, namun Irat harus lari dari kejaran 3 pemain dari Desvolt. Ada backup yang cukup cepat. Hiko mulai bakal coba di cover dengan satu buah hardcat lagi dan lagi, tapi Brusco akan langsung ditumbangkan oleh Magister yang udah mendapatkan mega kill. Tumbang di awal, namun di arah mid to the late game Magister ini belum tumbang untuk yang kedua kalinya ke bawah. Iya, dan kita tahu bagaimana Arky Hoshi ini berjuang, bersusah payah untuk bisa pick ke Kit Bomba tadi sampai di tengah, malah di belakang sana, all in banget tadi buat Iratnya. Meskipun memang dia bisa survive ya, tapi Brusco ini harus terpick off juga. Tapi ingat, masih ada harapan untuk Arky Hoshi selama mereka bisa menjaga jangan sampai Skylar terpick atau mungkin untuk Iratnya ya, jangan sampai terpick juga. Karena untuk sementara waktu kalau kita lihat dari goldnya memang masih untuk Dusfold, tapi secara team fight wise yang harus diwaspadai adalah prolong team fight yang dimiliki oleh Dusfold. Netherrealm-nya ini bakal sangat mengganggu sekali bersama dengan Kit Bomba yang bakal bisa ada di mana-mana. Iya, oke, tapi udah ada Netherrealm yang dibuka sama Sunset Lover. Mencoba untuk menyelamatkan hidup dari seorang Magister, tapi Irat mencoba untuk mengincarkan satu pemain Sunset Lover yang tumbang di tangan seorang Irat. Dan bahkan lihat Banana menarik ke arah seorang Magister. Brusco memang tumbang, tapi lihat Hiko masuk dengan satu buah Blazing Duet. Di cover dengan ada satu buah harga, tapi Banana mencoba untuk mencari pertolongan dari pemain-pemain Arky Hoshi. Dan Banana gak bisa bertahan sendirian. Skylar mencoba untuk 1v1 situation, tapi ternyata damage-nya masih kalah. Meskipun akhirnya Hiko tumbang, tapi at least Arky Hoshi mereka bisa menculik 2 pemain dari Desvolt. Sementara Irat masih mau lebih. Kit Bomba, where are you going? Bakal diselamatkan lagi-lagi dengan ada love wave dari seorang Sawo, dan Irat gak mudah untuk dia bisa numbangin Kit Bomba ke bawah. Ya, ada Vengeance juga yang membuat tadi Kit Bomba pede untuk bisa melakukan 1v1 ya. Karena dia melihat jelas ada Sawo yang bakal datang untuk bisa memberikan efek heal. Jadi sekarang Arky Hoshi yang tadi tertinggal, goldnya sudah mulai mendekat ke Dusfold. Jadi Dusfold harus lebih hati-hati untuk melakukan team fight, karena mereka juga gak punya jawaban atas Irat seharusnya. Di sini Iratnya bebas banget untuk bisa memberikan electrifying bits ya. Iya, sebenarnya kayak nggak ada yang bisa narik ya, nggak ada efek sisi yang bisa narik sih sebenarnya ke Irat. Jadi Irat ini sebenarnya enak banget untuk ngincer ke arah belakang, karena kita tadi juga udah ngeliat Iratnya numbangin Sunset Lover, dia coba untuk numbangin Kit Bomba juga. Cuma yang bagus ini dari Desvolt adalah positioningnya Sawo loh. Sawo ini bener-bener hampir kayak nggak kelihatan di area map, karena lagi Irat mencoba untuk cari lini belakang, Sawonya pasti udah pakai hardguardnya ke arah Hiko. Jadi timingnya dari Hiko ini bener-bener pas banget untuk di cover sama pemain-pemain dari Desvolt. Ini Irat, aku harus bilang bener-bener berat banget untuk ngegandong Arky Hoshi sih. Karena setiap killnya itu harus dari Irat yang buka dulu kok, ngerti gak? Dan mau gak mau kayak Banana harus follow up dengan I'm Offended. Tapi lama-lama sebenarnya kalau udah level sama, item sudah mulai sama juga. Arky Hoshi sebenarnya mereka punya Banana kan tadi ya, sama Brusco. Karena Brusco juga sedari tadi untuk Way Dragonnya dia ini pas untuk bisa targetin ke yang mana yang dia pilih. Sekarang tinggal bagaimana Arky Hoshi bermain lebih sabar untuk bisa menciptakan peluang tersebut ini. Kapan mereka bisa masuk, karena Irat yang menjadi tumpuan. Karena kita tahu hero yang dipakai oleh Irat gak ada yang bisa tangkap sampai dengan sekarang. Jadi ini masih cukup nyaman untuk Dusfold kalau mereka mau untuk Arky Hoshi kalau mereka mau team fight. Ya dengan asumsi bahwa Irat lah yang bakal open team fight terlebih dahulu. Jangan sampai misalnya Brusco yang open tapi terus gak ada follow up sama sekali di belakang. Iya. Kalau Irat bisa dapetin Hiko mungkin ini bakal jadi team fight yang manis sih untuk Arky Hoshi. Cuma masalahnya nangkep Hikonya ya susah banget, karena gimana pun kalau Hiko ketika udah mau diculik itu backup harganya cepet banget dari Sawo. Dan lagi-lagi Sunset Lover punya Netherrealm. Jadi Arky Hoshi mereka benar-benar harus kayak bisa tentuin targeting mereka siapa sih. Dan team fightnya memang sih dari tadi kita ngeliat tanpa Skylar ya. Jadi harusnya Arky Hoshi kalau mereka udah team fight 5 dengan adanya Skylar, ini harusnya Skylar dengan positioning yang bagus harusnya bisa untuk nge-deal damage dari sisi belakang. Itu 2 kali hit Skylar udah separuh HP tuh Hiko. Oke. Iya, udah menit 16 harusnya udah dapat item juga ya kok. Yep, udah full lah harusnya lah. Lihat Hiko damage-nya sakit banget, Blazing Duet mengincar ke arah seorang Skylar, tapi Skylar mencoba untuk mencari repositioning lagi. Brusco tumbang di tangan seorang Magister. Sementara di sisi lain Kit Bomba memang hilang. Irat mencoba untuk mengincar ke arah Sunset Lover, tapi belum ada minion sehingga masih ada turret damage yang mengenai ke arah seorang Irat. Dan kali ini Desvolt juga Arky Hoshi mereka cukup untuk 1 ditukar 1. Dan Arky Hoshi akan lebih berfokus untuk melakukan inisiasi ke area Lord yang kedua ke bawah.
Iya, dan bahkan mereka dapetin Lord tadi. Jadi ini adalah keunggulan untuk Arky Hoshi sekarang. Memang Brusco tumbang, tapi itu adalah Romer yang memang sudah menjalankan tugasnya juga. Tapi Hiko harus diwaspadai ya, jangan sampai dia tiba-tiba bisa masuk dan semua source skill habis dari Arky Hoshi dan gak ada yang mengcover Skylar di belakang. Tapi Irat sejauh ini bermain dengan sangat-sangat rapi sekali juga. Full item untuk Irat bersama dengan Skylar. Sedangkan setiap kali kita melihat Dusfold, kit bombanya tumbang, ini mereka lumayan goyang juga karena mereka gak punya garis depan lagi yang bisa tiba-tiba melompat ke belakang, Mo. Iya, ini agak sulit juga sih ya sebenarnya karena nggak ada yang instan bisa loncat. Jadi mau nggak mau mereka harus main front to back juga sih kok. Jadi anggapannya kayak harus pelan-pelan cicil dulu depannya baru lini belakangnya. Tapi Banana menarik ke arah kit bomba. Udah jadi informasi untuk Desvold kalau Banana tidak akan ada offended, tapi ada Irat yang mencoba untuk mengacak-ngacak lini belakang dari Desvold. Tapi kalau ini bahaya sih kalau misalnya Iratnya sampai tumbang. Itu dia Hiko berhasil untuk menumbangkan Irat dan Brusco. Pecah Immortality akan menjadi target yang kedua karena Hiko nggak ada yang bisa nangkep lagi Koawa. Sunset Lover juga datang dengan timing yang tepat. Arky Hoshi dipaksa teamfight. Skylar mencoba untuk bertahan. Kali ini 1v2 situation, tapi Kit Bomba yang berhasil untuk menumbangkan Skylar. Dan tidak ada trade dari sisi Arky Hoshi. Menjadi 0-3 untuk Arky Hoshi karena Arky kehilangan 3 pemain Koawa. Ya, tapi ada best start yang bisa diambil minion tadi ya untuk di bagian topnya. Cuman untuk tim fightnya sekarang terlihat memang dengan tumbangnya Irat mereka gak bisa lagi ada follow up di depan karena Irat yang dari tadi memang membuat perhatian dari Dusfold ini terganggu. Semua harus fokus ke Irat dan membuat Skylar akhirnya bebas untuk memberikan damage auto. Tapi gak adanya Irat berarti Skylarnya harus hati-hati banget. Positionnya juga jelas ini bakal ditabrak-tabrak langsung oleh Dusfold. Apalagi kalau Kit Bomba masih survive mau. Jadi mau gak mau sekarang mereka harus bisa mengandalkan Irat untuk bisa dapetin objektif. Mungkin colong 1-2 poin kill baru mereka bisa menang jumlah dan mereka bisa ngebalikin keadaan. Iya, dan sekarang dari Irat kita bakal lihat ini kerja keras dari Irat tentunya harus benar-benar bisa diseimbangi sama Arky Hoshi sih. Karena sulit banget udah pasti karena Skylar ini bukan yang gak bisa dealing damage ya. Dia tuh gak ada space-nya. Karena seperti Kowo bilang depannya itu cuma Banana doang paling sama Brusco. Jadi gak ada benar-benar yang bisa tebel banget nahan semua damage dari Desvold sendiri. Sementara kalau Banana buka pakai I'm Offended udah pasti dia bakal buka badan kan. Dan pasti dia bakal nelen damage yang banyak banget. Nah masalahnya ini susah banget untuk Arky Hoshi. Karena Skylar ini butuh space. Positioning dia juga benar-benar harus bagus banget untuk bisa dealing damage ke arah pemain-pemain Desvold. Sementara kita tahu Desvold punya Kit Bomba yang bisa loncat pakai bounce-nya. Hiko bisa ke belakang dengan Blazing Duet juga. Battle Mirror Image. Lihat Magister gak perlu ada satu buah Heart God, dia masih bisa survive kok. Jadi ini emang jujur susah banget teamfight-nya buat Arky Hoshi. Iya, jadi mau gak mau mereka harus bisa nahan juga apalagi dengan Evolve Lord yang sudah kita lihat sekarang memang dipegang oleh Banana tapi ini lebih ke megang aja ya, jangan sampai jatuh ke tangan Dusfold dan itu akan di reset nanti oleh Banana. Jadi lebih memperlambat lah atau menghambat agar Dusfold gak langsung mengambil objektif. Dan itu dia Lordnya yang reset juga, itu yang dicari oleh RRQ sekarang sembari menunggu ya positioning mereka yang bakal bisa mungkin lebih bagus lagi karena untuk nabrak ke depan sekarang lihat bagaimana Kit Bomba ini yang sudah membelakangi semuanya dan damage outputnya dia juga lumayan berasa loh. Kit Bomba. Oke, Kit Bomba bakal coba di cover dengan satu buah Heart God tapi Brusco tumbang di tangan seorang Kit Bomba. Menjadi 4 melawan 5 Arky Hoshi mencoba bertahan tapi lihat Immortal di tangan pemain-pemain Desvold ini bakal sulit banget. Kalau Banana narik pun dengan satu buah I'm Offended, Magister masih punya Immortality. Jadi ini tim fightnya harus benar-benar cukup sabar banget dari Arky Hoshi. Brusco udah gak punya banyak pilihan sih tadi karena mau gak mau dia harus nge-backup dengan Jet Kundo kan. Tapi Banana menarik karena Magister. Kali ini Irat mencoba untuk memfollow dengan satu buah Electrifying Blitz tapi Magister terlalu tebal Koawa. Ini sulit banget untuk Arky Hoshi. Iya, ini terlihat memang bagaimana dari tanpa adanya badan ya di garis depan. Ini membuat Dusfold mereka jauh lebih sigap ketika sedang menjalankan objektif demi objektif dan hampir. Dia memang sudah mulai ada buat Arky Hoshi. Tapi lihat bagaimana Skylar juga. Ini lumayan di belakang selalu. Ini buat jaga-jaga jangan sampai dia terpick up. Karena dia tahu dia pegang kunci juga. Dia punya damage yang besar untuk bisa ngebalikin kalau seandainya teamfight sedang terjadi dan diinisiasi oleh Dusfold. Tapi sementara Iratnya masih nunggu juga. Ini permainan sabar buat Arky Hoshi. Mereka berusaha untuk mencuri Lord Evolve.
Oke, Kid Bomba pecah immortality kali ini, tapi masih ada Sunset Lover dan Ira tumbang di tangan seorang Sawo. Mencoba untuk mengejar ke arah Brusco. Brusco memang pecah immortality-nya, tapi lihat Hiko masuk dengan satu buah Blazing Duet, mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari arah Kihoshi. Namun Banana mencoba untuk bertahan di depan. Hiko hilang dan bahkan Brusco kali ini menjadi trade-nya. Namun Sunset Lover hilang juga di tangan dari pemain-pemain arah Kihoshi, menjadi 3-4 kali ini. Hiko memang tumbang, Sunset Lover sempat tumbang, tapi ingat Sunset Lover adalah Faramis yang kita tahu pasifnya cepet banget untuk respawn. So arah Kihoshi akan kembali 3-4 sekarang. Itu tim fightnya menurut aku panjang banget sih untuk arah Kihoshi bisa numbang 3. Oh, ternyata tidak semudah itu juga sebenarnya untuk Sunset Lover 1v1 sama Skylar sih. Seperti yang kau bilang, sekarang damage-nya udah mulai berasa. Skylar bakal coba untuk menahan, memberikan damage yang begitu sakit. Kid Bomba, Destruction Rush dari seorang Skylar berhasil untuk menumbangkan Kid Bomba. RRQ Hoshi masih punya kesempatan yang besar dan itu dia yang udah kita bahas kok. Kasih space ke arah Skylar, biarin Skylarin main dengan nyaman di area belakang dan dia bisa untuk menumbangkan pemain-pemain Default di menit yang ke-22 kali ini. Yes, dan itu dia ya kekuatan dari Layla. Dimana kita sering bilang tunggu late game, dan ini dia late game yang didapatkan oleh RRQ Hoshi tadi, dan free kill yang menurutku gak diduga sama sekali tadi oleh Sunset Lover adalah adanya Skylar di dalam rumput tengah tadi. Itu 3 kali hit langsung hilang tadi dia, dan bahkan dapetin 2 juga sekali dengan 1 Destruction Rush yang diperoleh. Jadi Dustful mereka harus merelakan Evolve Lord yang sekarang, dan RRQ Hoshi ini sedang berusaha untuk melakukan end terhadap game kita yang ketiga. Ya, ini kesempatan yang besar di depan mata untuk RRQ Hoshi, dan Lordnya sudah mulai berjalan juga. Satu buah Emma Vendit dari seorang Banana. Magister mencoba untuk bertahan, masih punya immortality, dan lihat Sunset Lover juga masih memiliki Netherrealm. Tapi masalahnya Lord sudah mulai masuk ke area base dari Default, dan Skylar dari arah jauh udah membukakan dengan Destruction Rush, mencoba untuk memberikan cicilan damage ke arah pemain-pemain dari Default. Tapi ini ingat RRQ Hoshi, mereka harus main sabar, mereka nggak boleh terlalu gegabah sama seperti di game yang kedua, karena Default gimana pun mereka juga masih punya chance yang besar untuk bisa nge-closing di game yang ketiga kali ini Kowawa. Ya, mereka masih punya Netherrealm ya. Jadi untuk tabrak-menabrak ini Netherrealm akan menjadi kunci utama bagi Dustful juga. Belum lagi Hiko dengan Blazing Duetnya, tapi harus dengan kalkulasi yang matang ketika dia melompat ke depan, jangan sampai ke pick off dengan cukup mudah juga tadi oleh Skylar. Dan sekarang masih bisa ditahan ternyata untuk Evolve Lord ini. Karena pemain-pemain dari Dustful juga sudah kembali spawn tadi. Hanya di bagian top base turret yang hilang. Jadi gamenya benar-benar di-drag sampai dengan late game. Jual beli item juga sudah mulai terjadi seperti yang kita bisa lihat. Mortal ada di beberapa tubuh item player-player ini. Dan ini dengan full item seperti ini jelasnya ya satu team fight, satu momen, atau bahkan dengan satu kesempatan yang bisa diraih. Siapa yang bisa ngebuat hal tersebut. Dan kita sering melihat hal tersebut ada di tangan Brusco. Atau mungkin lebih ke Hiko ya kalau dari sisi Dustful, dan bahkan dengan Kid Bomba juga. Jadi mereka harus ekstra waspada dan menunggu. Karena untuk komposisi dari Dustful ini mereka enak untuk nunggu, bukan untuk buka. Dan ini udah mulai berhati-hati juga ya Brusco ya. Dia harus cari targeting yang tepat juga nih. Kid Bomba emang udah gak punya immortality. Tapi sebenarnya sekarang di menit ke-25 ini juga Hiko nih yang harus ditargeting juga. Karena gimana pun bawa Cloud di era late game, meskipun dari damage-nya Skylar udah cukup, tapi kalau misalnya Skylar-nya diloncatin dengan Blazing Duet sih, ini juga jadi marah bahaya untuk Skylar. Skylar bakal coba untuk ngecek, mencari informasi di mana pemain-pemain dari Default, karena tadi dia sempat buka Destruction Rush ke arah kanan map ya. Takut-takut tiba-tiba diloncatin beneran sama Hiko. Jadi mendingan main aman dulu, main aman. Mending main aman, dibuang dulu stealnya gak apa-apa ya kan. Yang penting dia masih standby buat Lord. Dan kita melihat sekarang untuk Lord yang sudah masuk ke dalam Lord yang keempat. Cukup panjang untuk game kita sekarang, game penentuan. Dan positioning dari Brusco ini harus ada follow up di belakang. Dan Kid Bomba yang selalu terbuka, jangan sampai terpick off. Karena akan sangat beresiko dan akan bisa men-trigger Netherrealm untuk dibuka Sunset Lover. Karena mereka butuh nanti Netherrealm ketika ada team fight yang terjadi. Dan semua sudah dimulai. Skylar lihat damage output Layla ini udah besar banget, bahkan dengan basic attack dia gak perlu make skill-skillnya dia seperti Malfic Bomb-nya, Void-nya, Destruction-nya, udah tinggal basic attack dan kita tahu sangat-sangat cepat untuk selesai bagi Lord-nya dan diambil RRQ Hoshi. Sekarang Dustful kembali ada di posisi defensif. Iya, dan zoningannya dari Banana tadi bagus banget ya. Dia benar-benar nutup jalan
supaya Default ini gak bisa nyentuh ke arah Lordnya, karena Lordnya ini penting banget untuk Araki Hoshi. Mereka udah bisa dapetin momentum comeback mereka, jadi mereka harus benar-benar bisa maksimal untuk bisa nge-closing di game yang ketiga kali ini. Satu buah lightning truncheon untuk Irat untuk menambah damage magical lagi kali ini biar lebih sakit dari Iratnya. Sementara Banana ngelihat ada dua pemain yaitu Sunset Lover dan juga Magister yang sudah menunggu di lini bawah. Mereka tahu Default harus benar-benar mempertahankan turret base di area bawah ini. Sementara RRQ mereka akan menggiring super minion masuk. Kit Bomba berada di garda depan. Sementara Brusco masih coba akan menahan satu buah The Way of Dragon-nya. Lord sudah mulai masuk. Harusnya RRQ kali ini mereka udah siap untuk bisa masuk ke area. Tapi Banana satu buah Emo Bandit menarik ke arah dua pemain. Hiko terpaksa ngebuka satu buah Blazing Duet. Destruction Rush dari seorang Skylar kali ini hanya memberikan cicilan aja, namun RRQ Hoshi mereka main cukup sabar. Mereka tahu mereka bisa tumbangin dua turret base, itu cukup untuk RRQ Hoshi. Dan tidak mau terlalu gegabah karena lagi-lagi Default ini masih punya Netherrealm, masih punya Heartguard, masih punya Kit Bomba juga. Ya ada curtain call, jadi masih banyak memang untuk defense yang bisa dimainkan oleh Default. Tapi dari awal Irat ini berhasil untuk membawa gamenya sampai dengan late game. Dan di late game ada Skylar plus Banana Brusco yang bakal bisa nge-pick off siapapun yang nantinya sekiranya ya ini bisa ditendang atau di lock oleh kedua pemain tersebut. Di RRQ Hoshi mereka memang bermain dengan cukup berhati-hati sekarang. Mereka tidak ingin terlalu maju ke depan, sedangkan dari sisi Default-nya mereka seakan-akan sekarang sudah hampir kehabisan bensin di sini, Mbak. Gasnya udah hampir habis, hampir semua cara sudah mereka pergunakan, tapi RRQ Hoshi lihat bagaimana mereka lah yang sudah bisa memberikan damage besar sekarang. Tapi untuk semua damage yang dicicil dengan adanya Astral Sphere ini bisa di-heal dengan Sawo. Iya. Dan Irat hampir aja ya ngasih presence aja untuk mencoba ngincer satu pemain lini belakang, tapi kayaknya Irat juga masih cukup disiplin karena dia cuma ngecicil aja tadi ke arah Kit Bomba. Dan Default pun kayaknya mereka harus bakalan main berani sih untuk bisa ngekontes Lord yang ke 5 kali ini kok. Karena kalau misalnya RRQ Hoshi mereka dikasih space cukup banyak juga, sebenarnya kan ini Lord yang keempat bakal lebih tebal lagi, lebih sakit lagi kan. Jadi apalagi udah gak ada turret base buat Default. Jadi kayaknya Default harus bisa main berani. Tapi masalahnya RRQ Hoshi mereka harus rapiin dulu nih laning atas dan juga laning bawahnya. Biar at least Default bakal ke distract dengan pergerakan minion yang berjalan. Yap, dan masih dirapiin juga dan sembari menunggu lagi ya untuk Lord Evolve berikutnya yang muncul. Jual beli item jelas sudah terjadi juga. Flash of the Oasis ini lebih menguntungkan bagi Default karena akan bisa melakukan healing, tapi target yang harus dituju oleh Sawo ini sebenarnya serba salah dia ya, karena dia harus bisa nge-cover Hiko, tapi ya di sisi lain garis depannya seperti Kit Bomba juga butuh perlindungan di sini, Mo. Iya, itu Banana. Skylar dengan satu buah Destruction Rush berhasil untuk menempatkan Kit Bomba. Sementara Brusco, konsil udah mulai dibuka. Dia mau curi ke arah siapa? Dia mau coba culik ke arah Hikonya. Tapi ternyata masih ada Sunset Lover yang mencoba untuk memberikan backup. Sementara kali ini Lord sudah mulai dicicil-cicil oleh seorang Skylar dan Magister. Mereka bakal coba untuk 1v1 dengan seorang Banana, masih sama-sama tebal. Hiko udah mulai kelihatan, tapi ingat masih ada Sawo dengan satu buah Heartguard-nya dan RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord tanpa ada kontes. Lihat zoning yang dilakukan oleh pemain-main RRQ Hoshi. Sementara Brusco mencoba untuk bertahan kali ini di area depannya dan lihat Immortality pecah dari seorang Magister. Hiko dengan satu buah Blazing Duet, tapi ternyata Brusco tumbang, tapi Magister di satu sisi pun tumbang. Begitu saja Irat mulai datang dengan satu buah Electrifying Blitz dan Hiko mencoba untuk bertahan, tapi Hiko bakal tumbang. Itu dia RRQ Hoshi kembali menguat di game yang ketiga dan sekarang kemenangan di depan mata. Tapi apakah RRQ mereka bisa melakukan endgame? Banana memang hilang, super minion mulai masuk kali ini ke area base-nya dan lihat Skylar bakal berfokus. Masih ada minion yang keluar dan Sunset Lover tumbang di tangan seorang Skylar dan wipe out. RRQ Hoshi berhasil untuk menutup di game yang ketiga dengan skor 2-1. Tim Indonesia kita ternyata masih memiliki mental yang begitu kuat, Kawawa. Wow, oke. Ya cukup mengejutkan memang dengan pick mereka. Tadi ada Layla yang dibuka.